King Yan. Ini dia si wajah putih yang kau cari diam-diam di belakang Song. Kabur dari pernikahan demi orang seperti ini. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Apakah itu lem? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Song Haoyang. Aku tidak akan menikah dengannya. Su Qingyan, pernikahanmu dengan Song sudah ditentukan oleh kedua keluarga sejak lama. Jangan sembarangan di luar. Siapa yang menentukan? Siapa yang menikah? Aku tidak ingin menikah dengannya. Pernikahanku aku yang menentukan. Keluarga Su sudah membesarkanmu selama ini. Saat kau menikmati keuntungan dari keluarga Su, kau diam saja. Sekarang saatnya kau berkorban sedikit untuk keluarga. Kau mulai menentukan sendiri. Paman. Orang tuaku meninggal cepat, tapi mereka juga meninggalkan harta. Aku tidak pernah menghabiskan uang kalian sepeser pun. Selama beberapa tahun ini, aku juga sudah menghasilkan banyak untuk keluarga Su. Uang sedikit yang kau hasilkan, bisa dibandingkan dengan kekuatan finansial keluarga Song? Hanya dengan mendekati keluarga Song, kita bisa mendapatkan keuntungan sejati untuk keluarga Su. Paman, kalian lebih baik memberi harga dan menjualku saja. Aku sudah King Yan. Pernikahanmu adalah urusan terpenting keluarga Su, tidak bisa ditawar. Kau harus menikah dengan Song Haoyang. Sudah terlambat. Aku dan dia sudah menikah. Apa? Kau benar-benar memberontak. Ayah, naik-naik. Apa yang naik? Saham yang diberitahu Song kepada kita. Lebih banyak, naik drastis, 20 juta yang kita investasikan bersama paman. Sudah naik setengahnya. Benar-benar dapat uang sebanyak ini. Benar, Ibu, lihatlah. Masih naik. Bagus. Benar-benar reinkarnasi dewa kekayaan. Naik itu bagus. King Yan, lihat. Song hanya memberikan sedikit informasi. Sudah bisa membuat kita dapat uang sebanyak ini, kau menikah dengannya. Itu adalah keberuntunganmu, nasibmu. Oh ya, perusahaan King WMU, bukankah masih butuh 60 juta? Untuk mengembangkan produk baru? Song sudah bilang. Asalkan kalian menikah, dia akan segera berinvestasi untuk keluarga Su. Anak ini, apa yang bisa dia berikan padamu? Dia bisa apa dibandingkan Song? Apple Tech, saham ini tidak bagus. Akan turun. Kamu ngerti saham? Jangan bercanda, hah? Dengan kemampuanku, aku tak perlu ngerti. Aku bisa bikin saham mana saja naik atau turun sesuka hati. Apa yang kamu omongin, Su Qingyan? Aku bingung sama kamu, cari pacar cupu. Gak punya skill udah gitu otaknya juga error. Mau bikin saham naik turun sesuka hati? Dewa saham Buffett aja gak berani ngomong begitu. Bukannya udah dibilang jangan asal ngomong? Nibunya keterlaluan. Sayang, bukankah aku ini direktur utama Junsheng Group? Hal kecil kayak gini harusnya gak susah buatku. Kamu kan palsu, orang lain gak tahu. Kamu sendiri harusnya tahu dong. Bergumam apa? Kalau emang jago, turunin harga saham Apple Technology biar kami lihat. Ayo dong. Oke. Kalau turun, jangan salahin aku ya. Turunin habis habisan. Kalau beneran turun, aku panggil kamu kakek. Dia MAH cuma maluin diri. Iya, malu banget. Halo bos, ada apa? Siapkan dana 2 miliar dalam 1 menit. Jatuhkan harga saham Apple Technology sampai anjlok. Siap. Kamu ngomong apa sih? Kamu apa? Perusahaan sekelas Apple Technology mau kamu jatuhkan dalam 1 menit? Mending kamu lompat dari gedung aja deh. Su Qingyan, kamu cari suami goblok kayak gini? Memalukan keluarga Su. Mempermalukan kita semua. Nibunya keterlaluan? Gimana mau bersin ini? Santai, tunggu sebentar. 5, 4, sepertinya hampir. Gawat, sayang. Saham Apple Technology beneran turun. Apa? Pak, saham Apple Technology beneran turun. Si Pat liat. Tenang dong. Ini pertama kali kalian main saham ya? Turun dikit itu cuma buat usir investor kecil. Biar bisa naik lagi. Bukan turun dikit, ini anjlok banget. Ini gimana sih? Santai bro, mungkin cuma koreksi teknis. Inggak. Ini bahaya. Apple Technology ketahuan punya utang ratusan miliar.
Aset mereka gak nutup utang. Cepat, jual semua saham kita. Sahamnya suspend, gak bisa dijual. Gimana ini? Gimana ini, sayang? Kita kan udah investasi 20 juta di situ. Ini gimana sih? Bukankah kamu sudah lihat? Apa aku memukulnya melalui telepon? Perusahaan seperti Apple Technology dapat meledak lebih awal, agar tidak menipu lebih banyak orang. Kakak, seriuslah, itu kan perusahaan Fortune 500. Bagaimana Anda bisa membuatnya guntur? Teknologi Apple benar-benar menghentikan Anda. Kamu siapa sebenarnya? Istriku, beritahu mereka. Suamiku adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Ini, Gao Feng. Ini tidak mungkin. Gao Feng. Kamu benar-benar Gao Feng? Ya, aku. Keluarga Sukami hanyalah keluarga kecil di kota Yun. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk berbisnis dengan grup Junsheng. Bos Gao adalah raksasa bisnis. Bagaimana bisa menikahi wanita dari keluarga Sukami? Seperti kata pepatah, pahlawan sulit melewati pintu kecantikan. Dengan penampilan seperti ini, wajar aku tertarik padanya. Dengan popularitas dan pengaruh Bos Gao di dunia, pernikahanmu seharusnya jadi berita besar yang menggemparkan. Tapi, tidak ada kabar sama sekali. Semua orang tahu, aku tidak suka sorotan. Menikah tanpa diketahui orang banyak, itu juga wajar. Ya, sepertinya wajar, memang wajar. Jika kalian tidak percaya, aku bisa memintanya memakai masker. Untuk diperlihatkan pada kalian. Wah, Memang agak mirip. kamu benar-benar Gao Feng, Bos Gao? Kakak, jangan terlalu curiga. Bos Gao menikahi Qingyan dari keluarga kita. Adalah keberuntungan besar bagi keluarga Su. Ya. Aku tidak pernah bermimpi pun. Kita ternyata bisa bersaudara dengan Bos Gao. Iya, Qingyan, kamu ini. Kenapa tidak memperkenalkan lebih awal? Bos Gao, silakan duduk di tempat terhormat. Cepat-cepat, silakan duduk di tempat terhormat. Ayo. Ayo. Sungguh bagus. Istriku, bagaimana? Aktingku cukup bagus kan? Tidak kuduga kamu memang berbakat, tapi ingat. Jangan terlalu berlebihan, nanti sulit mengakhirinya, mengerti? Oke. Bos Gao, tadi pelianannya kurang memuaskan. Jangan tersinggung ya. Melihat istriku, aku tidak akan berhitung dengan kalian. Memang pantas disebut Bos Gao. Ini namanya jenderal yang dahi bisa dilintasi kuda, perdana menteri yang perut bisa menampung kapal. Benar, aku sudah bilang Qingyan. Sekeras apapun tidak mau menikah dengan Song Hao yang itu. Ternyata karena ada Bos Gao seperti Anda. Menantu yang luar biasa ya, Qingyan. Kamu seharusnya memberitahu kami lebih awal. Qing He. Apa yang kamu tunggu? Cepat ambilkan. Piluakan koleksiku. Seduh untuk Bos Gao. Seduh teh apa sih? Jia, Juma Penipu. Anak ini sama sekali bukan Gao Feng. Dia cuma tukang antar makanan. Ini, tukang antar? Tidak mungkin ini. Tadi kami melihat dengan mata kepala sendiri. Dia satu telepon bisa menggerakkan dana 2 miliar. Sampai Apple Tech dihentikan perdagangannya. Benar. Masalah Apple Tech sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya isu Apple Tech akan kolaps sudah beredar kemarin. Anak ini mungkin waktu mengantar makanan. Mendengar orang-orang membicarakannya. Jadi dia pura-pura di depan kalian. Tapi penampilannya pakai masker. Mirip sekali dengan foto Gao Feng pakai masker di berita. Sangat mirip. Benar? Itu dia. Sengaja berdandan meniru Gao Feng. Identitasnya sudah kuselidiki tuntas. Dia memang tukang antar makanan.
Sudah kuduga, keluarga Su tidak ada hubungan dengan Junsheng Group. Su Qingyan ini, dari mana bisa kenal? Orang penting seperti Gao Feng. Ternyata cari tukang antar untuk menipu kami. Kamu tukang antar. Berani-beraninya memasukkan Gao Feng untuk mempermainkan kami. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kamu tidak tahu Dewa Kuda punya 3 mata ya? Su Qingyan, kamu keterlaluan. Sudah berkali-kali menyinggung Tuan Song. Hari ini kamu bawa tukang antar. Berpura-pura jadi Gao Feng, menipu kami. Kamu pikir keluarga Su tidak bisa menghukummu? Su Qingyan, aku tahu, untuk menghindari pernikahan. Kamu sudah menikah dengan tukang antar ini. Tapi tidak apa. Aku tidak akan memandang rendahmu. Asal kamu nurut dan bercerai dengan anak ini. Aku masih mau menikahimu. Semua janji untuk keluarga Su masih berlaku. Sudah begini, Tuan Song masih mau menerimamu. Sepertinya Tuan Song benar-benar mencintaimu. Kamu harus segera bercerai dengan tukang antar ini. Masih bisa diperbaiki, masih ada waktu. Ayah, Sudah selesai bicara? Su Sengchun, umur segini, kau masih belum paham? Aku ini siapa? Apa cuma? Dia siapa? Song Haoyang. Bisa mengerti? Aku berdiri di depanmu. Ini kesempatan untuk keluargamu. Kalau kamu menghina aku, kamu sanggup tanggung? Bocah, sampai sekarang masih berani pura-pura? Kamu bilang kamu Gao Feng, baiklah. Aku kasih kamu kesempatan. Sekarang perusahaan Su Qingyan butuh dana 60 juta untuk proyek baru. Karena kamu bilang kamu dia, maka bantu dia selesaikan uang ini. Kalau bisa, kami percaya kamu benar-benar Gao Feng. Tuan Song benar. Untuk orang biasa, ini uang besar. Tapi untuk Gao Feng, hanya recehan. Kamu? Jangan bilang kami jahat, kasih waktu 2 minggu. Cukup? Cuma 60 juta, butuh 2 minggu? 2 hari cukup. 2 hari? Beneran shock. Kamu gila? Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Aku tahu. Kamu, Baik, 2 hari ya 2 hari. Kalau 2 hari lagi, uangnya belum terkumpul, kamu harus cerai dengan Qingyan. Qingyan akan menikah dengan Tuan Song. Kalau aku berhasil, Kami akui pernikahan kalian. Tuan Song juga tidak akan ganggu kalian lagi. sepakat. Sayang, kenapa tidak makan? Kamu tidak senang ya? kamu masih berani bertanya? Aku sudah bilang jangan sembarangan bicara. Kenapa kamu harus membual begitu besar? 60 juta, 2 minggu. Aku mungkin masih bisa menemukan solusi. Kenapa harus bilang 2 hari? Aku bos besar Junsheng Group, menyelesaikan 60 juta dalam 2 hari. Sangat masuk akal. Tolong, kamu hanya berakting, kamu palsu. Jangan terlalu larut dalam peran, oke? Begini saja, siapa yang berbuat bertanggung jawab? Biarkan aku pergi ke perusahaanmu. Jadi wakil direktur, masalah 60 juta akan kubantu selesaikan. Kamu cuma kurir, bagaimana bisa menyelesaikan 60 juta? Sudahlah, kamu makan saja, aku akan cari solusi sendiri. Manusia butuh makan, tidak makan sehari saja sudah lapar. Kalau kamu kurus karena tidak makan, kamu tidak akan secantik sekarang. Makan dulu. Aduh, kembalikan padaku. Hanya tinggal 2 hari lagi, kalau tidak menemukan solusi. Aku harus menikah dengan Song Haoyang. Tenang saja, karena kamu sudah menikah denganku. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Masalah 60 juta akan kubantu selesaikan, makan dulu. Kakak, 60 juta, bukan 6.000. Sudah, aku mohon, cepat kembalikan. Kembalikan padaku. Makan dulu.
Menurut pasal ketiga perjanjian, kamu mengambil keuntungan dariku, harus bayar lebih. Siapa yang mengambil keuntungan? Itu tidak sengaja, siapa yang suruh kamu merebut dokumenku? Tidak sengaja tidak melanggar aturan? Kalau begitu kamu harus hati-hati. Kamu mungkin akan banyak mengalami kecelakaan nanti. Beraninya kamu. Kalau kamu berani melanggar, gajimu akan kupunahkan semua. Oh, kalau kamu melanggar itu tidak sengaja, kalau aku melanggar harus bayar denda. Kamu sangat menghargai kontrak ya. Kamu mau berapa banyak? Sekali cium 1000, tidak boleh ngutang. Seribu, jangan pernah dibicarakan lagi. Terima kasih bos, sebagai temanku ingatkan. Pembelian grosir dapat diskon lebih banyak loh. Diam kamu. Pulang ke kamar tidur. Bos, dokumen yang Anda minta sudah selesai diperiksa. King MU Tech sebenarnya operasinya cukup baik. Seharusnya ada beberapa keuntungan. Tapi Paman keempat Suinjan, Susengdon, bersekongkol dengan perusahaan luar, sengaja menunda pembayaran. Mengambil keuntungan pribadi, menyebabkan King MU Tech kesulitan. Informasi detail akan kukirim nanti. Sepertinya aku harus menemui Su Zengdong ini. $60 juta dalam 2 hari, bagaimana caranya mengurus uang sebanyak ini? Kinyan, sudah ada ide? Perusahaan seharusnya bisa menarik piutang lebih dari 20 juta. Kalau bisa ditarik semua, ditambah dengan 1 juta yang akan kamu investasikan ke King MU, bisa menyelesaikan setengah masalah. Keuangan King MU selalu dipegang oleh paman keempatmu. Dia pasti tidak akan membantumu meminta uang. Kita tidak bisa diam saja menunggu kehancuran. Ayo, temui dia. Bos Su, jangan begitu. Jangan sampai dilihat orang. Takut apa? Perusahaan ini aku yang pegang kendali. Sayang. Kita tidak perlu takut apapun. Jangan berhenti, lanjutkan. Aku belum puas melihatnya. Kamu siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku wakil direktur King MU. Tentu saja aku harus duduk di kantor wakil direktur. Omong kosong. King MU hanya punya satu wakil direktur. Yaitu aku, Su Zengdong. Paman kandung Su Qingyan. Kamu siapa sih? Paman kandung? Apa artinya? Aku suami kandung Su Qingyan. Suami kandung. Jadi kamu itu tukang antar makanan. Kenapa? Tidak bisa lagi berpura-pura jadi direktur? Datang ke sini merebut posisi wakil direktur? Mimpi. Keluarlah dari sini. Keluar. Dengar tidak? Kenapa kamu datang? Kalau tidak pergi, aku akan bertindak. Aku datang untuk menjabat, sayang. Bukankah sudah disepakati aku yang jadi wakil direktur? Kapan aku setuju? Dasar Su Qingyan. Aku sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun, bekerja keras dan rajin. Kau malah menyuruh sampah ini merebut posisi wakil direktorku. Kamu tidak punya hati nurani. Aku bisa membuktikan, wakil direktur Su tadi di atas sekretaris wanita. Benar-benar bekerja keras dan sangat bersemangat. Damn, ini fitnah. Aku seorang wakil direktur. Mana mungkin aku melakukan hal biadab seperti itu? Wah, kamu sampai menghina dirimu sendiri. Kamu kejam sekali. Sudah, jangan berdebat lagi. Rapat dulu. Aku. Paman keempat, beberapa piutang besar perusahaan. Sudah lama tertunda, hari ini kamu harus memikirkan cara untuk menagih uang itu kembali. Aku juga khawatir jika uang ini tidak bisa kembali. Aku sudah menagih berkali-kali, mereka tetap menunda-nunda. Apa yang bisa aku lakukan? Penjualan dan pembelian selalu menjadi tanggung jawabmu. Klien-klien ini juga kamu yang cari. Tidak bisa hanya bilang tidak ada cara lalu lepas tangan. Kamu kan tahu. Latar belakang perusahaan-perusahaan itu sangat rumit. Semakin sulit ditangani, kita juga tidak bisa menyinggung mereka. Utang saja tidak bisa ditagih. Jadi wakil direktur apa kamu? Diamlah, bodoh. Kamu tahu apa? Qingyan, dia kan selalu bilang ingin jadi wakil direktur. Suruh dia yang menagih. Aku bisa saja. Kalau aku berhasil menagih, bagaimana? Kalau kamu bisa menagihnya, posisi wakil direktur ini segera kuberikan padamu. Kamu mau pergi kemana?
Aku mau menagih hutang. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa? Dua perusahaan yang berutang, satu bernama Sanhe. Sanhe adalah perusahaan yang bermain kotor, punya puluhan preman. Nama buruknya terkenal, tidak boleh disinggung. Ayah bos Jinzun juga punya latar belakang yang kuat. Tidak ada yang berani macam-macam. Kalau kamu menagih uang pada mereka, bisa-bisa masuk berdiri keluar terbaring. Benarkah? Tapi posisi wakil direktur ini harus kudapatkan. Bagaimana ya? Jangan macam-macam. Kalau terjadi apa-apa, aku tidak bisa menjagamu. Hei anak muda, ini kontrak utang perusahaan Sanhe. Kamu kan hebat, coba tagih uang ini. Nanti posisi ini kuberikan padamu. Bersiap-siaplah untuk pindah. Song Shao, anak itu benar-benar terjebak. Pergi ke Sanhe untuk menagih utang. Sudah bicara dengan bos Sanhe, Shao Dakiang? Tentu saja sudah diatur. Potong kedua kakinya. Biar dia pulang merangkak, baguslah. Kau yang bernama Gao, katanya jago bertarung. Kali ini, aku ingin lihat berapa orang yang bisa kau kalahkan. Qingyan, tidak baik. Suami palsumu itu benar-benar pergi ke Sanhe untuk menagih hutang. Apa? Dasar bodoh, Sanhe terkenal kejam dan tidak berperasaan. Ayo kita lihat. Sentong. Jangan main lagi, adu 1. 2K, bisa atur enggak? Lewat, ikut, cepat. Ayo, keluarin. Kartu apa ini? Lewat, nggak mau, keluarin enggak? Kasih aku 1 bir. Shao Dakiang, bos Shao ada? Kamu siapa? Aku dari perusahaan King NU. Perusahaanmu berhutang 6 juta kepada kami. Sudah jatuh tempo, aku datang menagih. Nggak ada uang, cepat pergi. Hutang harus dibayar, itu sudah kodrat. Waduh, kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Tahu nggak Shao Dakiang di kota Yun sebesar apa pengaruhnya? Gak tahu, aku cuma tahu. Kamu berhutang 6 juta ke kami, hitam di atas putih, jelas-jelas. Menarik. Teman-teman, berhenti main. Nah, hari ini aku akan memberitahumu. Menagih hutang Keskiri Kotia Orakian. Akibatnya akan sangat parah. Di depan sana. Ayo. Ini semua sudah dihancurkan dan dihilangkan jejaknya? Cepat panggil polisi, semoga dia baik-baik saja. Kalian kenapa datang? Gao Xing. Kamu baik-baik saja? Aku cuma datang menagih hutang, ada masalah apa? Zhao Dakiang nggak menyusahkanmu? Xiao Zhao orangnya baik, ramah dan suka menjamu. Aku dan dia langsung akrab. Ayo Xiao Zhao. Kakak. Dia nggak akan menyusahkan aku, kan? Ah iya, uangnya sudah kubawa untuk kakak, agak berat. Mau aku kirim orang bantu angkut pulang? Antar ke perusahaanku. Baik. Sopan sekali, orangnya baik. Aku perkenalkan. Istriku Su Qingyan.
Hello kakak ipar. Sahabatnya Shen An. Halo kakak ipar kedua. Bukan. Jangan asal panggil, mana ada kakak ipar kedua. Ingat ya, jangan sering-sering main mahjong, jadilah orang baik. Berkontribusi lebih untuk negara. Ayah. Kakak memberi nasihat, kalian dengar enggak? Jengga. Jangan main mahjong terus, jadilah orang baik. Kakak, jalan pelan-pelan ya. Kakak ipar, jalan pelan-pelan ya. Sekarang tidak ada yang ganggu kita, ahabat mesra-mesraan. Kok kamu balik? Jangan-jangan kamu benar-benar berhasil nagih utang? Masa sih? Uangnya ada di sini. Kamu bisa hitung sendiri. Jangan-jangan kamu bawa kantong berisi kertas bekas buat nipu aku? Dengan badan kecilmu, pergi sendiri nagih utang ke perusahaan Sanhe. Masa bisa pulang tanpa masalah sedikit pun? Percaya sekarang? Masih nggak percaya? Kamu bisa telepon tanya sendiri. Bos Xiao. Su Shendong, kamu berani banget. Sengaja cari jagoan, 1 orang lawan 30 orang kami. Ini akan kubalas. Lain kali ketemu, kubunuh kau. Ebukin Bos Xiao dengerin. Gimana? Percaya sekarang? Mulai sekarang, tempat ini jadi kantorku. Silakan pergi. Pergi. Kamu. Song Xiao, gewat. Si Gao itu beneran nagih utangnya. Apa? Saudak yang kok tiba-tiba baik hati? Waduh, bukan. Saudak yang bilang ke aku, mereka dipukulin sama si Gao. Itu juga 1 orang lawan 30 orang mereka. Kira-kira lagi syuting film silat ya? Waduh, Song Xiao. Beneran. Kok dia bisa jagoan begitu ya? Nah ini, nggak cuma bikin Saudak yang murka. Wakil direkturku kayaknya nggak bisa dipertahankan lagi. Tenang. Sekuat apapun dia, cuma orang bodoh. Berotot tapi goblok. Gini, suruh dia nagih utang ke Jinzun. Aku penasaran. Apa dia berani pukulin Liu Xin dari Jinzun juga? Iya juga. Katanya keluarga Liu punya banyak pejabat tinggi. Ayah Luek Xian, Lu Shanhe, punya koneksi hitam putih, latar belakang sangat kuat. Kalau dia pukulin Liu Xin, nggak ada yang bisa selamatkan dia. Song Xiao, kamu benar-benar jenius. Sudah, cepat lakukan. Aku sudah tidak sabar menunggu pertunjukan bagus ini. Kamu masuk kantorku tanpa janji temu? Kamu pikir dengan membawa 6 juta, sudah pantas duduk di posisi ini? Mimpi. Aku beritahu kamu. Yang punya utang bukan cuma Sanhe. Yang terbesar adalah grup Jinzun. Kalau kamu bisa menagih utang grup Jinzun, baru aku mengakui kamu. Baik. Grup Jinzun, ya? Aku akan buat kamu benar-benar mengakui. Kalau kamu benar-benar bisa menagih utang grup Jinzun, posisi wakil direktur ini tidak hanya kuberikan padamu, dia juga kuberikan padamu. Sebagai wakil direktur, menagih utang adalah tanggung jawab. Aku bukan demi dia, loh. Kalau kamu menang, aku jamin janjiku. Perusahaan Sanhe sudah bertahun-tahun berkuasa di kota Yun. Bosnya, Zhao Daqiang, terkenal kejam. Kenapa hari ini dia begitu mudah diajak bicara? Utang jutaan langsung dibayar begitu saja. Bukan cuma mudah diajak bicara. Kamu tidak lihat Zhao Daqiang pada Gao Xing.
Sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah Gao Xing benar-benar sehebat itu? Bukannya kamu bilang Gao Xingyago bertarung? Mungkin dia mengalahkan semua orang Sanhe. Tidak mungkin, orang-orang Sanhe itu. Mereka suka berkelahi. Gao Xing cuma fisiknya bagus, bukan tentara khusus. Bagaimana mungkin satu orang melawan puluhan? Mungkin dia orang dalam, mungkin dia itu bos besar yang misterius. Lalu punya hubungan dengan Zhao Daqiang. Lebih tidak mungkin lagi. Gao Xing cuma kurir makanan. Sama sekali tidak berhubungan dengan bos besar. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin benar-benar cocok begitu saja, kan? Aku juga tidak mengerti, benar-benar membingungkan. Hello. Aku tahu. Kinyan, tidak baik, suamimu membuat masalah besar. Dia pergi ke grup Jinzun menagih utang. Apa? Hao Yang. Dengar-dengar kamu mau menikahi wanita tercantik di kota Yun. Tapi dia kabur saat acara tunangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Xiao, ini hal yang ingin kubicarakan denganmu. Keluarga Su sudah lama menetapkan untuk menikahkan Su Yinyan denganku. Tapi Su Qingyan ini sengaja melawan keputusan keluarganya. Aku ingin memberinya pelajaran, bangkrutkan perusahaannya. Makanya minta bantuan Liu Xiao. Utangmu ke Kingmu, jangan dibayar. Kau minta aku bayar utang? Aku mungkin tidak akan menghormatimu. Tapi kau minta aku jangan bayar utang? Pasti kuhormati permintaanmu. Aduh. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong Liu Xiao, Su Qingyan punya pacar gelandangan di luar. Jago bela diri, baru saja bantu dia nagih utang ke Sanhe. Samp Zhao Daqiang babak belur. Hati-hati ya Liu Xiao. Zhao Daqiang itu siapa? Bisa disamain dengan aku? Aduh Diungkeng. Naga pun harus tunduk, harimau pun harus merunduk. Betul. Liu Xiao perkasa. Aku bersulang untukmu. Kau tidak boleh masuk. Liu Xin dari Jinzun Group ada di sini. Kau siapa? Siapa yang izinkan masuk? Liu Xiao, ini dia si bocah yang kubicarakan tadi. Kau yang nagih utang dariku? Kau tahu tidak nama Liu Xin? Seberapa berkuasanya Diungkeng? Aku tidak peduli seberapa berkuasa. Yang ku tahu kau utang 15 juta ke Kingmu. Utang yang harus dibayar. Bocah, berani bicara seperti itu ke Liu Xiao? Mau mati? Berani bicara seperti itu padaku, kau yang pertama diunceng. Melihat keberanianmu. Tampar sendiri wajahmu 100 kali. Lalu sujud dan ketuk kepala 100 kali, merangkak keluar dari sini. Aku akan memberimu ampun. Kalau kau bayar utang dengan jujur, hari ini kuampuni juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Tidak memaafkan? Mau apa lagi? Pukul aku? Aku Liu Xin sudah berkuasa di Yunceng bertahun-tahun. Belum ada yang berani sentuh aku sedikit pun. Ayo. Pukul aku. Pukul di sini. Liu Xiao, kau baik-baik saja? Kau berani pukul aku? Bukannya kau yang suruh? Aku pertama kali lihat. Orang dengan permintaan seperti ini, tentu harus dipenuhi. Berani ganggu Liu Xiao, kamu tamat. Seluruh kota Yun tak ada yang bisa lindungi kamu. Cari mati. Datang orang. Tunggu sebentar. Sayang, kenapa kamu datang? Masih berani tanya? Kamu tahu nggak kamu udah bikin masalah segede apa? Maaf Liu Xiao, dia orang dari King MU kami. Sudahlah jangan terhadap Anda. Semua tanggung jawab aku, Su Qingyan yang tanggung. Kamu tanggung? Bapakku aja nggak pernah pukul aku, dia pukul aku. Tanggung jawab segitu kamu sanggup? Liu Xiao, begini, dia bodoh dan gegabah. Mohon Liu Xiao bermurah hati, maafkan dia kali ini. Aku mohon maaf atas namanya. Minta maaf? Jededong? Cuma membungkuk terus selesai? Kamu Piker Banneran. Aku Liu Xin bisa semudah itu dibikin senang? Liu Xiao, apa yang Anda ingin aku lakukan?
Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk ganti rugi. Ganti rugi? Oke, bagus. Ayo. Tunjukkan dulu niat baikmu. Minum gelas anggur ini buat aku. Liu Xiao, Qingyan nggak bisa minum alkohol. Gelas ini aku yang minum gantinya. Kamu siapa? Minggir sana. Aku mau dia yang minum. Sayang, anggur ini nggak perlu diminum. Qingyan, nggak apa-apa? Liu Xiao, apa Anda puas sekarang? Segelas anggur bikin aku puas? Ayo. Minum sebotol ini, habiskan buat aku. Qingyan, kamu nggak bisa minum. Minum sebotol ini bisa bahaya. Gimana? Nggak minum? Kalian siap-siap aja angkat mayatnya. Gimana? Nggak minum? Kalian siap-siap aja angkat mayatnya. Sayang, anggur ini nggak perlu diminum. Jangan macam-macam. Tenang, sisanya serahkan ke aku. Serahkan Keskibi ke kamu. Kamu siapa? Aku kasih tahu, hari ini dia nggak bisa bikin aku senang. Kalian semua nggak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Cepat minum. Kamu suka minum ya? Kamu, Aku traktir kamu minum. Enggak. Jangan. Kamu gila. Aku akan membunuhmu. Berani-beraninya kau memukul Liu Xiao. Kau selesai. Bukankah sudah kukatakan, kalau ketemu lagi, akan kubuat ibumu sendiri tak mengenalimu. Aku selalu menepati janji. tunggu sebentar, Gao Xing. Liu Xiao, aku minta maaf atas namanya. Liu Xiao, jangan dengarkan dia. Orang ini harus dibunuh. Baik. Sejak lahir sampai sekarang, aku Liu Xin. Belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Sekarang aku berubah pikiran. Kalian semua, jangan harap bisa pergi. Panggil orang. Liu Xin. Apa kau pikir di kota Yun, kau bisa berkuasa sewenang-wenang? Betul. Mengusik keluarga Liu. Di kota Yun kau tak akan bisa melangkah. Oh ya? Berarti tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Aku ingin melihat. Apakah ayahmu Liu Xianhe berani berkata seperti ini? Di hadapanku. Liu Xianhe di kota Yun gagal mendidik anaknya. Anaknya punya utang tidak dibayar. Dalam 10 menit suruh dia muncul di hadapanku. Kau, si Gao, masih berpura-pura. Jangan-jangan kau bilang, dengan satu telepon tadi, bisa memanggil Liu Xianhe, sang tua Liu, datang ke sini? Kau tahu status dan posisi orang tua itu seberapa tinggi? Mana mungkin kau bisa memanggilnya datang? Sudah saat seperti ini masih main sandiwara. Liu Xianhe bukan orang bodoh. Mana mungkin tertipu oleh trikmu? Gao Xing, kali ini kau benar-benar dalam masalah besar. Tenang saja. Nanti saat Liu Xianhe datang, kau akan tahu siapa yang bermasalah. Liu Xiao, orang ini sudah gila. Bohong sampai percaya sendiri, masih 10 menit lagi. Menurutku dia sengaja mengulur waktu. Jangan sampai tertipu olehnya. Tidak apa, kalau dia ingin mengulur, biarkan saja. Aku paling suka melihat orang meronta-ronta. 10 menit ya? Baik, kalau dalam 10 menit. Ayahku datang, aku akan berlutut meminta maaf. Tapi kalau ayahku tidak datang hari ini, jangan salahkan aku tak kenal saudara.
Sekarang tinggal 9 menit. Aduh. Siapkan mobil, cepat siapkan mobil. Ya. Kamu punya waktu 3 menit. Bagaimana ini? Lima, 4, 3, 'Waktunya habis. Di mana kakek Liu? Teruskan omong kosongmu. Tangkap mereka semua. Bangsat berhenti. Ayah, kenapa kamu datang? Dasar binatang, lihat apa yang telah kau perbuat. Dasar orang tak tahu diri. Ayah, kenapa kamu memukulku tanpa alasan? Kau sudah membuat masalah besar, masih berani bertanya? Kakek Liu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Liu Xiao sedang berbicara denganku. Pergi. Kamu tidak berhak bicara di sini. Tuan Gao. Bangsat ini sudah banyak menghina Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Ayah, dia itu pria liar yang dicari Sukinyan. Kenapa kamu begitu sopan padanya? Damn. Cepat berlutut, minta maaf pada Tuan Gao. Aku minta maaf padanya. Dia tidak tahu diri, berani menggangguku. Kamu dengar tidak? Aku suruh kamu minta maaf. Mau minta maaf atau tidak? Mengerti tidak? Aku salah, aku salah. Tuan Gao. Maaf, aku salah. Kamu salah di mana? Aku. Liu Xin, di luar sana masih ada orang yang lebih hebat, di balik gunung masih ada gunung yang lebih tinggi. Siapa yang suka menindas orang, suatu saat akan ditindas balik. Jangan terlalu sombong. Ya, ini semua salahku tidak mendidik anak dengan baik. Tuan Gao, mohon dimaafkan. Aku pasti akan membawanya pulang dan menghukumnya dengan keras. Kejadian hari ini, jangan dipikirkan ya. Wah, ini bukan urusanku. Tergantung istriku. Benar, benar, aku kurang pertimbangan. Nona Su, Anda baik hati, jangan marah. Konon anakku berhutang 15 juta pada perusahaan Anda. Ini 20 juta. Mohon diterima. $20 juta? Sayang, membayar hutang plus bunga itu wajar, terima saja. Kali ini aku maafkan demi istriku. Tapi aku tidak ingin ini terulang lagi, kamu mengerti? Ya, Tuan Gao tenang saja. Saya jamin tidak akan ada lagi next time. Sayang, ayo kita pergi. Ayah, si Gao itu sebenarnya siapa sih? Jangan banyak tanya yang bukan urusanmu. Keluarga Liu juga punya banyak kenalan berpengaruh. Kenapa ayah begitu takut padanya? Damn. Kamu pikir punya uang dan kekuasaan bisa semena-mena? Aku beritahu kamu. Orang ini sangat kaya. Tapi yang membuatnya dihormati bukan karena uang, melainkan karena kontribusinya yang besar. Bagi banyak tempat dan banyak orang. Banyak orang penting sangat menghormatinya. Kalau kamu ganggu dia, kamu akan jadi musuh banyak orang. Tidak ada yang bisa menolongmu. Dia sangat hebat. Apa dia benar-benar Gao Feng? Bukan urusanmu. Pulang dan dikurung 1 bulan. Tidak boleh ada kontak dengan luar. Qingyan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Utang grup Jinzun ternyata bisa ditagih? Bukan cuma utang, bahkan ada bunga 5 juta.
Bukan cuma kamu, aku juga merasa seperti bermimpi. Ya ampun, ini kan grup Jinzun. Utang ke Liu Xinliu. Siapa yang berani menagih? Hanya King MU yang berani di kota Yun. Bukan cuma Liu Xin. Lihat nggak sih Liu Lawi? Sampai dia pun takut dan hormat pada Gao Xing. Sungguh tidak masuk akal. Kalau urusan Sanhi bilangnya keberuntungan, masih bisa dimaklumi. Tapi Liu Shanhi dari grup Jinzun, sampai harus memberi muka padanya. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Sebenarnya siapa sih Gao Xing ini? King Yan, bukannya kamu bilang dia kurir makanan? Dia memang kurir makanan. Pertama kali aku ketemu dia lagi mengantar makanan. Kamu juga lihat. Dan Song Hao yang sudah periksa latar belakangnya. Dia memang benar-benar kurir. Kalau dia cuma kurir makanan, mana mungkin bisa mengatasi Hao Daqiang? Dan Liu Shanhi juga bersikap seperti itu padanya. Gao Xing ini pasti menyimpan rahasia besar. Aku harus selidiki dia baik-baik. Kemari. Berdiri di sini. Ada apa, istri? Ada masalah? Di rumah, panggil aku Bosu. Berdiri tegak, aku mau tanya sesuatu. Hei, meskipun kamu bos, aku kan wakil direktur andalanmu. Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Kok rasanya seperti sedang menginterogasi jahat? Yang mau kutanyakan adalah hal itu. Jujur saja, bagaimana caramu mendapatkan dua uang itu? Bukankah kamu sudah melihat? Orang-orang dari perusahaan sana itu. Jangan lihat penampilan mereka seperti preman. Sebenarnya mereka baik-baik, aku hanya memberi mereka pelajaran dengan tinjuku. Lalu berbicara dari hati ke hati, memberi alasan yang masuk akal. Akhirnya mereka tersentuh dan terbujuk. Lupakan dulu soal Sanhe, bagaimana dengan grup Jinzun? Liu Shanhi punya koneksi hitam putih, latar belakangnya sangat dalam. Bahkan dia sangat hormat dan takut padamu. Kenapa? Apa dia juga tersentuh olehmu? Tentu. Coba pikir. Bahkan Zhao Daqiang yang preman saja bisa diajak bicara. Apalagi orang besar seperti Liu Shanhi. Pasti lebih bijaksana. Melihat anaknya berbuat jahat, dia langsung menghukum anaknya sendiri. Sungguh mengharukan. Cukup, Gao Xing. Kamu pikir aku akan percaya omonganmu? Aku tanya untuk terakhir kalinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu. Baik, kalau kamu sangat ingin tahu. Benar, aku memang bukan kurir biasa. Identitas asliku sebenarnya adalah CEO Junsheng Group, Gao Feng. Identitas asliku sebenarnya adalah CEO Junsheng Group, Gao Feng. Kamu pikir kamu menyewa aku untuk memerankannya? Padahal yang kamu cari adalah aku sendiri. Aku tidak hanya memiliki kekayaan besar, tapi juga mantan tentara spesial. Orang-orang Sanhe itu kalah olehku sendirian, mereka terpaksa mengembalikan uangnya. Sedangkan koneksi sosial grup Jinzun di hadapanku tidak ada artinya. Benar-benar kamu? Mimpi kali. Kalau aku tidak melihatmu mengantar makanan sendiri, aku mungkin tertipu oleh kebohonganmu. Kenapa tidak percaya? Kalau kamu bersikap baik padaku, mungkin aku bisa memberimu tanda tangan. Diam. Tidak mau bilang ya sudah. Jangan bercanda dengan idolaku Gao Feng. Kenapa tidak percaya? Aku benar-benar Gao Feng. Kalau kamu benar-benar Gao Feng, aku ini bidadari. Dengan kecantikan istriku ini, disebut bidadari pun tidak berlebihan. Jangan banyak bicara manis lagi, mau bilang atau tidak? Yang benar tidak percaya. Mau aku bilang apa lagi? Nggak mau bilang ya sudah, tidur saja. Sebagai bos, harusnya bisa memberi penghargaan dan hukuman dengan adil. Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Boleh dong kasih aku hadiah simbolis sedikit? Hadiah apa lagi yang kamu mau? Tempat tidur di kamar tamu terlalu keras, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kalau malam ini aku tidur di kamarmu saja, berdua? Laki-laki dan perempuan sendirian dalam satu kamar. Kalau kamu tidak bisa menahan diri, aku juga harus memahaminya, kan? Kalau kamu tidak bisa menahan diri, aku juga bisa tidak meminta biaya tambahan.
Mimpi. Kamu mau membunuh suamimu sendiri ya? Identitas asliku. Sebenarnya aku adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kamu pikir kamu memintaku untuk memerankannya? Sebenarnya yang kamu cari adalah aku sendiri. Kalau kamu benar-benar Gao Feng, aku ini bidadari. Dengan kecantikan istriku ini, disebut bidadari pun tidak berlebihan. Ini sebenarnya bagaimana? Kok bahkan kakek Liu juga sangat menghormati tukang antar itu. Jangan-jangan, dia benar-benar CEO grup Junsheng, Gao Feng? Tidak mungkin. Di data tertulis jelas-jelas. Dia jelas-jelas hanya seorang tukang antar. Ini tidak masuk akal. Kakek Liu bahkan tidak begitu menghormati ayahnya sendiri. Bagaimana mungkin dia begitu menghormati seorang tukang antar? Ini sebenarnya bagaimana? Young Master Song. Kok utang grup Jinzun juga sudah dilunasi? Ini bagaimana? Posisi wakil direkturku ini kayaknya tidak bisa dipertahankan lagi. Jangan panik. Lihat dirimu, seperti apa sih? Aduh, mana bisa tidak panik, Young Master Song. Kamu harus bantu aku cari solusi. Young Master Song, sudah jelas. Ada kabar terpercaya bahwa baru-baru ini tim inspeksi masuk ke kota kita, Yuncheng. Tujuannya adalah untuk mengungkap pelindung di balik Liu Shanhe. Makanya Liu Shanhe belakangan ini bertindak sangat rendah hati. Sudah kuduga, ternyata begitu. Pelindungnya sedang diselidiki. Maka semua perbuatan kotor yang pernah dilakukan pasti tidak bisa lolos. Di saat seperti ini, Liu Shanhe pasti ingin meredakan situasi. Aku heran kenapa dia bisa begitu mengalah pada seorang pria asing. Ternyata dia takut masalahnya jadi besar dan berdampak buruk. Kau benar-benar Gao Xing. Hampir saja aku tertipu oleh sikap sok kuatmu. Tapi Song Xiao, Gao Xing itu cuma tukang antar makanan. Urusan rahasia kalangan atas seperti ini, bahkan aku tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Bodoh sekali kau. Tukang antar makanan tiap hari keliling, mana ada kabar burung. Dia yang paling tahu, untung aku pintar. Tidak tertipu olehnya. Ya memang begitu, ya benar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Satu kata. Tunggu. Aduh, kalau terus menunggu. Posisi wakil direkturku benar-benar hilang. Gimana ini? Paudao. Bukankah Su Zhengchun sudah berjanji dengannya? Suruh dia mengumpulkan 60 juta dalam 2 hari. Meskipun dia bisa menagih semua utang. Bukankah itu cuma 20 juta? Sesennya. Kalau besok taruhannya tidak terpenuhi, dia harus bercerai dengan Su Qingyan. Diusir dari keluarga Su, diusir dari King Mu, nanti. Bukankah posisi wakil direktur itu tetap jadi milikmu? Benar juga. Song Xiao, Song Xiao. Song Xiao, kau memang genius. 40 juta dalam sehari, meskipun dia mati, tidak mungkin bisa. Halo Anan, bagaimana hasil investigasinya? Kemarin aku menyuruh 3 kelompok orang menyelidiki Gao Xing dengan sangat detail. Kau benar, dia memang cuma tukang antar makanan, keluarganya miskin. Wajahnya tidak jelek, pendidikan SMP, KTP desa. Tidak pernah kerja serius, setelah sampai di Yuncheng. Dia hidup dari mengantar makanan. Lalu kenapa dia bisa membuat Liu Shanhe begitu hormat? Dan mau memberikan uang? Itu sederhana, katanya baru-baru ini ada tim inspeksi yang menyelidiki pelindung Liu Shanhe. Saat ini dia tidak berani membuat masalah, makanya dia bisa ditakut-takuti oleh Gao Xing. Oh, ternyata begitu. Baiklah, aku mengerti.
Kau bisa masak juga? Wanginya enak. Lapar tidak? Mau makan bersama? Ada bagianku juga. Jangan-jangan ini khusus dibuat untukku sebagai ucapan terima kasih? Jangan sok-sokan, aku masak ini buat diriku sendiri. Kebanyakan masak, sayang kalau dibuang. Oh ya? Aku rasa ada yang tidak jujur dengan perasaannya sendiri. Aduh, makan nggak? Kalau nggak, ya sudah. Makan? Kenapa enggak? Gratis? Enggak makan rugi. Sayang, ayo kita pergi. Mau kemana? Kerja di King MU, aku sekarang wakil direktur di sana. Aku harus memberi contoh, nggak boleh telat atau pulang cepat. Jangan main-main, aku ada urusan penting hari ini. Urusan penting apa? Kita kan suami istri, katakan saja. Aku bantu selesaikan. Meskipun kau sudah membantuku menyelesaikan lebih dari 20 juta, bagaimana dengan Anan? Sudah investasikan lagi 10 juta ke King MU. Tapi masih kurang lebih dari 20 juta. Hari ini hari terakhir. Jadi aku mau coba peruntungan di Tiange Group. Tiange? Iya. Tiange Group adalah grup keuangan terbesar di Provinsi Selatan, kekuatannya sangat besar. Nilai pasarnya lebih dari 10 miliar, kalau mereka bisa tertarik dengan proyek King MU kita, maka masalah dana kita bisa teratasi. Gampang, bawa aku saja. Dengan kehadiranku, Gao Feng, apapun itu Tiange atau Dige, pasti akan memberi wajah untuk suamimu. Aku menyuruhmu berperan sebagai Gao Feng untuk menakuti keluargaku dan Song Haoyang. Kalau kau di luar juga bilang kau Gao Feng, itu namanya penipuan. Jadi hari ini aku harus menyelesaikannya sendiri. Tapi sesuai perjanjian. Masalah dana King MU mungkin harus aku yang selesaikan. Kalau kau yang menghadap, bagaimana kalau keluargamu nggak mengakui? Bawa aku saja, siapa tahu aku bisa membantu. Baiklah, ikutlah denganku. Tapi ingat, semua perkataan dan tindakan harus menurut arahan aku, jangan sembarangan bicara. Apalagi menyebut dirimu Gao Feng, paham? Santai saja, percayakan padaku. Hello Zhou Pengfei. Bos sendiri datang ke Tiange Group. Cepat sambut dia. Apa? Bos datang sendiri? Aku segera ke sana. Tunggu, bos kali ini datang dengan menyembunyikan identitas. Kau harus pintar, dengar? Paham. Aku juga sudah menunggu lama. Sudah lama menunggu, iya. Ini semua adalah bos besar dari grup-grup ternama di kota Yun. Mereka datang ke sini untuk bekerja sama dengan grup Tiange. Tapi bos grup Tiange, Bos Yo, sangat sibuk. Bukan sembarang orang bisa bertemu dengannya. Sudahlah, antri dulu saja. Baik. Bos Yo hari ini ada urusan penting, tidak bisa menerima tamu. Silakan pulang saja. Ayo pulang. Sial, kamu tahu tidak, kekuatan bos-bos perusahaan ini lebih kuat dari King MU kita. Kalau mereka saja ditolak, kita pasti lebih tidak ada harapan. Ini bukan pesta pertunangan. Itu Bos Su yang kabur dari pernikahan di depan umum. Kenapa? Tanpa bantuan keluarga Song, sekarang mau merangkul Tiange ya. Kami saja tidak bisa, kamu jangan bermimpi di siang bolong. Wah, istriku berbeda dengan kalian. Kalian datang ke Tiange. Untuk meminta makan dari Tiange, istriku datang ke Tiange. Untuk memberi muka ke Tiange. Kalau Yo Pengfei tahu, dia pasti turun sendiri untuk menyambut. Besar sekali mulutnya, badut dari mana ini, berani ngomong besar. Tidak takut lidahnya keseleo. Bahkan bilang Bos Yo akan menyambut sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Jangan bohong deh, bisa tidak? Aku tidak bohong. Kamu tidak bohong, mana Bos Yo? Kenapa dia tidak turun menyambutmu? Bocah ini bohong. Bohong sampai percaya sendiri. Boss Show the Tong. Benar-benar Bos Yo, bagaimana mungkin? Kenapa Bos Yo turun sendiri? Hebat. Anda adalah dari grup King MU. Bos Su, Suinjan kan? Sudah lama mendengar nama Anda, seperti petir yang menggema. Bos Yo, Anda terlalu sopan. Ini, Apalagi kalau bukan untuk menyambut Anda? Benar-benar menyambutnya? Su Qingyan dapat apa? menyambut saya? Anda tidak salah kan?
Sama sekali tidak salah, saya sengaja datang untuk Anda. Kehadiran bos Su membuat grup Tian Germany bersinar-terang. Tidak, Anda terlalu baik. Sebenarnya saya datang hari ini. Ingin berbicara proyek dengan Anda. Proyek? Tidak masalah. Jangan berdiri di sini. Mari ke ruang VIP, duduk sambil makan dan berbincang. Bagaimana dengan pengaturan ini? Sayang, beri dia muka saja. Masuk dan duduklah. Baik, silakan berdua. Silakan. Tak disangka Bos Yo dari grup Tiange. Ternyata sangat mudah diajak bicara. Hari ini aku harus tunjukkan performa terbaik, berusaha dapatkan investasi ini. Tak perlu berusaha, kamu langsung saja bilang. Aku tak percaya Yo Pengfei berani menolak. Kecilkan suara. Ini karena Bos Yo rendah hati. Kamu pikir benar-benar karena pengaruh kita? Ya. Sebentar lagi, jangan sampai salah bicara. Dengar? Dengar, pasal kedua perjanjian kita. Bicara dan bertindak harus ikuti perintahmu. Baiklah kalau sudah tahu. Ingat ya, jangan sembarangan bicara. Silakan masuk. Tuan Gao, Bosu. Silakan kedua duduk di tempat utama. Bos Yo, Anda tuan rumah. Kami tamu, silakan Anda duduk di tempat utama. Tidak. Jangan. Anda duduk saja. Tidak, Bos Yo, sungguh tidak pantas. Lebih baik Anda saja. Begini saja, kalian bertiga duduk dulu. Kalau tidak, istriku tidak akan duduk. Ja. Ayo, Tidak pantas kan? duduk. Bos Yo, aku sungguh merasa tidak pantas. Lebih baik Anda duduk di tempat utama. Tidak. Bosu, harus Anda yang duduk. Sayang, duduk saja. Kalau tidak makanannya tidak bisa dimakan. Ya, silakan duduk. Ayo duduk. Akan kuperkenalkan, ini suamiku. Panggil saja dia Xiao Gao. Gao Xing, cepat sapa bos-bos. Halo, Hello Tuan Gao. Jangan, Bos Yo, Anda terlalu sopan. Cepat duduk, ngapain sih? Diam saja apa? Cepat sajakan teh untuk para direktur. baik. Bosu. Jangan. Kami bisa sendiri. Bos Yo jangan repot, dia saja yang lakukan. Bosu bilang, aku saja, kalian duduk. Ja. Silakan duduk. Bos Yo, Hai. sebenarnya saya datang kali ini untuk Kingmu punya proyek yang ingin bekerja sama dengan grup Tiange. Ini proposal proyeknya, silakan dilihat. Baik, terima kasih. Saya akan lihat sekarang. Duduk. Proposal juga harus dilihat. Bos Yo tidak percaya pada Kingmu ya? Tidak. Duduk, saya ini. Gao Xing. Bos Yo, maaf ya. Duduk. Saya ini. Dia tidak mengerti, bercanda saja, jangan tersinggung ya. Tidak. Bapak Gao benar. Saya yang bodoh. Aduh. Kemampuan dan karakter Bosu. Saya tentu percaya. Proposal tidak perlu dilihat. Kami pasti kerjasama. Sam setuju? Setuju, tentu setuju. Bosu, proyek ini kira-kira butuh dana berapa? Silakan sebutkan. Bos Yo, proyek kami masih kurang investasi 30 juta. Tidak. 20 juta saja, bagaimana? Tidak masalah, 30 juta saja. Perusahaan besar seperti Tiange hanya memberi 30 juta? Kamu menganggap kami pengemis? Bukannya suku bilang jangan asal bicara. Tidak. Bos Yo bukan itu maksudnya. Duduk. Bosu, Bapak Gao benar. 30 juta memang terlalu sedikit. Begini, saya beri 50. $100 juta. Ya, saya beri 100 juta. Kita kontrak sekarang. Nanti uangnya langsung ditransfer. 100 juta? Ya.
Saya tidak salah dengar, Bos Yo. Tidak salah. Terima kasih banyak, Bos Yo. Begini. Saya menghormati Anda dengan benar. Baik-baik. Diam saja apa? Cepat berselang. Aduh, Jangan-jangan, kami yang menghormati Anda. Iya. Bos Yo, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. ayo, kami menghormati kalian. Baik, kerjasama yang menyenangkan.